Jadi apapun yang aktivitas kita pada hari ini akan direkam dan nantinya rekamannya akan diupload di YouTube. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa menghadiri kelas ataupun tidak bisa menghadiri kelas secara sepenuhnya, teman-teman bisa melihat di YouTube nantinya. Sepertinya ada yang baru masuk. Maaf ya teman-teman kalau misalnya ada yang baru masuk dan mengakibatkan saya membreak sebentar untuk mengabsen teman kita yang baru masuk. Ini ada yang baru masuk, Suntoro, Mas Suntoro. Mas Suntoro ini nama panggilannya, mohon informasi beserta nama aslinya. Oke, Mas Putu, jawabannya karena manajemen sangat penting bagi kita untuk kedepannya, Bu. Kalau jawabannya Mbak Suci, agar bisa memanage usaha dengan baik. Jawabannya Mbak Wati, selain tertarik dengan usaha ortu, saya juga merasa belum bisa mengatur diri saya sendiri. Dari masalah keuangan, kegiatan pribadi, pembagian waktu, dan juga menentukan apa yang harus saya lakukan untuk bisa memperoleh yang terbaik di masa mendatang. Bagus, jawaban teman-teman semua pada bagus. Suaranya hilang. Iya, tadi tadi saya diam sebentar kok. Oke, ini kalau jawabannya Mbak Yanti. Mbak Ian, oh sorry, maaf salah. Manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi, profit maupun non-profit. Mas Putu, suara saya masih hilang? Suara saya masih hilang, Mas Putu? Ini ada yang baru masuk, Suntoro. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Username Suntoro ini siapa ya? Nama panggilannya boleh, nama aslinya boleh. Sudah lancar, oke Mas. Ada teman-teman yang tahu Suntoro? Siapa itu? Oh, Mas Bagus. Mas Bagus. Jadi panggilannya bisa dipanggil Mas Bagus. Oke, lanjut ya. Jadi itu jawaban teman-teman itu benar semua. Karena dalam manajemen ini itu ilmu yang namanya memanage. Baik itu memanage secara individu ataupun secara institusi ataupun secara organisasi. Dan biasanya ilmu manajemen ini berkait, misalnya kalau untuk organisasi ataupun sebuah institusi itu membutuhkan suatu keahlian khusus untuk dapat menghasilkan suatu barang ataupun memberikan sebuah servis jasa. Sedangkan untuk yang namanya manajemen untuk individu, seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Ian, jadi kita bisa memanage diri kita baik dari segi emosional kita ataupun dari segi memanage keuangan kita ataupun seni yang kita punya, karena kita tidak bisa jauh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan manajemen. Tempat Mas Bagus sinyalnya rusak.
Jadi suara saya nggak kedengaran jelas gitu ya Mas. Mas Suntoro boleh saya panggil namanya Mas Bagus atau saya panggil namanya Mas Suntoro? Oke ya, sambil menunggu jawabannya Mas Bagus, kita lanjut. Nah, dalam modul 1 ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang apa sih pengertian manajemen itu, peran manajemen dan manajer itu bagaimana, dan manajemen sendiri itu mempunyai sejarah. Jadi sejarah manajemen itu ada 3 tahapan. Yang pertama teori manajemen klasik, dan teori manajemen non klasik, dan teori manajemen modern. Sebelum saya menjelaskan pengertian manajemen, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak pengertian manajemen itu sendiri apa? Berdasarkan buku yang sudah teman baca dari modul BMP kita. Masih hadir semua? Mas Bagus, Mbak Cici, Mbak Eci, Mbak Isna, Mas Putu, Mbak Nana, Mbak Suci hadir. Pengertian manajemen apa Mbak V? Mbak Suci? Mbak Tri, Mbak Win, Mbak Wati, Mbak Ian. Pengertian manajemen itu apa? Ada yang tahu? Mengurus dan mengatur keuangan dengan baik. Ya, itu jawabannya Mas Putih ya. Ya, itu juga tertulis di dalam buku BMP kita. Bagus, berarti Mas Putu sudah membaca bukunya dengan baik. Jadi Mas Putu ingat. Oh iya, sambil kita tutur gitu teman-teman nggak apa-apa kok, sambil minum apa tuh, sambil makan, sambil bersantai-santai, sambil mendengarkan saya berceloteh, itu tidak apa-apa. Saya tidak bisa melihat, jadi santai dalam kelas ini. Oke, bisa saya lanjut ya. Jadi definisi manajemen itu sebenarnya banyak sekali para ahli yang mengatakan manajemen itu seperti apa, dan dari berbagai segi juga. Oh, dari Mbak Ian, manajemen adalah sebuah ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ya, jawabannya Mbak Ian juga ada di dalam buku BMP. Bagus, Mbak Ian juga sudah membaca bukunya. Tambah lagi Mbak Suci. Mbak Suci masuk di... Wah, banyak sekali yang jawab. Sebentar, saya akan baca satu. Kalau Mbak Suci bilang, manajemen itu sebuah proses mengkoordinasi dan mengintegrasi kegiatan kerja sehingga dapat menyelesaikan secara efisien dengan bantuan melalui orang lain. Betul. Dan Mbak Tri bilang manajemen suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha organisasi. Sedangkan Mbak Win, manajemen adalah serangkaian yang menuju pada kegiatan kerjasama antar anggota untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Semua yang teman-teman bilang, yang sudah teman-teman ketik di dalam chat box mengenai pengertian dari manajemen itu semuanya benar. Karena manajemen itu sendiri memiliki pengertian yang banyak dari berbagai macam ahli, dan bahkan teman-teman sendiri pun bisa membuat arti manajemen bagi pengertian dari teman-teman nanti. Ini Mbak Wati sudah jawab. Mbak Wati bilang manajemen adalah kemampuan untuk koordinasi dan mengintegrasikan kegiatan kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan efektif melalui oral untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu memperoleh profit.
Betul. Mbak V juga jawab nih. Mbak V bilang manajemen adalah menjalankan fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, dan kepemimpinan. Ya, jawaban teman-teman itu sudah benar semuanya. Dan di sini saya cuma mau ngambil 2 definisi. Pertama itu dari William. Dan William itu mengatakan manajemen itu menjalankan fungsi planning, organizing, landing, dan controlling. Planning ini maksudnya apa? Jadi dalam melaksanakan sesuatu, baik itu dalam diri Anda sendiri ataupun dalam suatu organisasi, teman-teman pasti membuat suatu rencana. Misalnya, teman-teman pengen membuat acara dalam suatu acara, baik itu acara nikahan ataupun acara syukuran. Pasti kan teman-teman membuat rencana. Halo? Oh iya, 2001. Terima kasih atas revisinya. Iya, jadi tuh pas jadi itu teman-teman pasti membuat planning. Yang planning berarti merencanakan sesuatu. Bagaimana suaranya hilang ya? Oke. Ada ya. Nah, teman-teman memplanning bagaimana nanti konsep acaranya, seperti gimana, desainnya seperti gimana, itu akan teman-teman planningkan. Atau teman-teman misalnya menjadi pengusaha dalam suatu bisnis. Nah, dalam situ teman-teman punya rencana. Misalnya teman-teman usahanya membuat sepatu. Teman-teman merencanakan dalam 1 hari ini saya harus memproduksi berapa bahan yang harus saya gunakan, input yang saya harus gunakan itu berapa banyak, tenaga kerja yang saya harus gunakan berapa banyak, penjualan saya harus berapa banyak. Jadi teman-teman punya rencana di situ. Organizing itu maksudnya teman-teman itu mengorganisasikan, dalam artian seperti gini. Seperti teman-teman punya usaha bisnis, teman-teman tidak bekerja sendiri di situ. Misalnya teman-teman sebagai pengusahanya, nanti teman-teman punya bawahan. Nah, sebagai seorang pengusaha, Anda harus bisa untuk mengorganisasi, aslinya bekerja bersama-sama dengan para karyawannya untuk bisa memproduksi produk yang akan Anda gunakan. Nah, bisa juga Anda sebagai pimpinan. Leading itu artinya leadership. Anda harus memimpin. Artinya Anda akan memimpin suatu perusahaan. Dan dalam memimpin perusahaan itu Anda harus bisa memanage, baik itu memanage diri Anda, memanage bawahan Anda, atau memanage atasan Anda. Memanage atasan Anda artinya menjaga sikap, bukan Anda yang mengatur si atasan Anda. Controlling itu artinya mengawasi. Misalnya ya, dalam suatu pabrik. Nah, teman-teman itu pasti mempunyai namanya supervisi. Supervisi itu kata lainnya itu mandor. Jadi, mandor yang akan mengontrol bagaimana pekerjaan dari karyawannya yang nantinya akan dilaporkan ke atasannya. Jadi, sistem dalam manajemen itu akan terus berputar, dan jika berjalan dengan baik, maka tujuan dan harapan yang ingin dicapai itu akan tercapai. Nah, di pengertian lain, berdasarkan George Terry, manajemen itu adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sebenarnya tidak jauh beda dengan pengertian dari William itu sendiri. Oke, ada pertanyaan? Apa saya lanjut? Saya lanjut ya. Lanjut. Oke, semuanya paham ya? Oke, ini aspek penting dalam manajemen. Itu manajemen adalah